Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Maistiani Widyarta dengan 3 digit PIN terakhir 036. Selaku perwakilan dari SGD B2, kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Profesi Dokter dan tantangannya terkait dengan kemajuan teknologi dan metode pengobatan. Berikut merupakan anggota dari SGD B2. Baik, presentasi akan saya mulai dari teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Nevelina Anggadana dengan 3 digit NIM terakhir 030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang paling penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Profesi ini mengharuskan pekerjanya memiliki moralitas yang tinggi serta etika yang tinggi. Kemajuan teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi para dokter untuk melakukan diagnosis dan juga perawatan pada pasien. Namun di samping itu terdapat tantangan tersendiri seperti adanya isu keamanan data privasi, perhatian terhadap etika penggunaan teknologi, dan juga pelatihan staf untuk memahami penggunaan teknologi. Dokter juga dihadapkan dengan tantangan terkait perubahan demografi, pola penyakit, dan harapan masyarakat yang semakin tinggi. Dengan adanya fenomena tersebut, student project ini dikaji untuk membahas secara mendalam mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh profesi dokter. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nyuman Boyusma Krisna dengan 3 digit terakhir 032. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari student project B2 ini. Yang pertama yaitu bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi peran dokter dalam menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat. Nah, kemudian rumusan masalah yang kedua, apa tanggung jawab etis dan profesional dokter dalam memanfaatkan metode pengobatan berteknologi maju. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana tantangan yang dihadapi oleh dokter dalam mengadopsi dan menerapkan metode pengobatan berbasis kemajuan teknologi ini. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niwain Abdullah Nafsina Jaya dengan 3 digit yang terakhir 034. Izin untuk melanjutkan materi mengenai tujuan. Jadi tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, untuk memahami peran dokter dalam metode pengobatan berbasis kemajuan teknologi. Yang kedua adalah untuk mengetahui apa tanggung jawab dokter dalam pengobatan yang berbasis kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi dokter dalam melakukan pengobatan berbasis kemajuan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indri Lestari dengan 3 digit terakhir 040. Saya akan memaparkan mengenai manfaat penulisan. Manfaat pertama yaitu bagi penulis. Student project ini digunakan sebagai bentuk penugasan pada blog Medical Professionalism and Ethics serta sebagai sumber untuk edukasi. Kemudian melatih kemampuan dalam literasi serta menggabungkan review bacaan melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya, seperti artikel kesehatan kementerian dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman penulis terhadap blog Medical Professionalism and Ethics. Terakhir, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat bagi institusi. Yang pertama, memberikan tambahan pengetahuan, terutama mengenai profesi dokter dan tantangannya terkait kemajuan teknologi dan metode pengobatan, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi materi terkait, sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, sebagai tambahan literatur yang berkaitan dengan teori profesi dokter dan tantangannya terkait kemajuan teknologi dan metode pengobatan. Manfaat terakhir yaitu bagi khalayak umum, membantu meningkatkan pemahaman mengenai profesi dokter dan tantangannya terkait kemajuan teknologi dan metode pengobatan, meningkatkan pemahaman mengenai teknologi kedokteran yang digunakan sehingga dapat mengurangi ketakutan masyarakat terhadap teknologi baru, membantu menghindari kesalahpahaman mengenai kemajuan teknologi dan metode pengobatan yang diberikan oleh dokter. Dan yang terakhir, membantu agar dapat mengambil keputusan pengobatan yang tepat dan terbaik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Temeki Suri Prada dengan 3 digit yang terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi profesi dokter. Profesi kedokteran merupakan profesi yang berinteraksi secara dekat dengan masyarakat luas dengan memegang tanggung jawab yang besar dalam mengusahakan penyembuhan dari masyarakat yang menjadi pasiennya. Profesi dapat diartikan sebagai suatu moral community yang mempunyai nilai serta cita-cita bersama. Profesi mensyaratkan mengenai adanya kompetensi supaya pemangku suatu profesi tersebut akan dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dan benar dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan dokter dapat
dibuktikan sebagai seseorang yang mempunyai izin dan kewenangan sebagaimana mestinya dalam melakukan pelayanan kesehatan, terutama untuk memeriksa dan mengobati penyakit yang diderita oleh pasiennya, serta harus dilakukan dengan melihat pada hukum pelayanan yang ada di bidang kesehatan. Berdasarkan pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyatakan bahwa dokter adalah dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niptu Maistiani Widiarta dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saya akan menjelaskan mengenai dampak positif kemajuan teknologi terhadap profesi dokter. Yang pertama, telemedicine. Kemajuan ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar dokter atau tenaga medis dengan pasien. Diagnosis dan konsultasi medis dapat dilakukan dan diberikan tanpa perlu memeriksakan diri ke dokter secara langsung. Selain mengatasi keterbatasan jarak melalui teknologi komunikasi, sistem komputerisasi juga dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung proses operasional. Misalnya aplikasi seluler atau web mencangkup beberapa fungsi yang dikembangkan untuk sisi dokter dan pasien. Foto yang diambil oleh pasien melalui ponselnya disimpan di server database, kemudian diambil oleh dokter. Dalam keadaan darurat, staf medis akan menganamnesis pasien atau perawat melalui aplikasi, lalu membuat diagnosis dan memberikan saran pertolongan pertama secara online. Selain itu, telemedicine dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dokter dari seluruh dunia untuk berdiskusi dan berpendapat. Oleh karena itu, keterbatasan jarak dan waktu dapat diatasi melalui telemedicine. Kemudian, sistem informasi kesehatan elektronik. Salah satu keuntungannya adalah keterbacaan. Secara historis, tulis tangan yang tidak terbaca telah menjadi penyebab utama kesalahan pengobatan. Menurut salah satu sumber, lebih dari 60% pengobatan di rumah sakit disebabkan oleh penulisan yang buruk. Terus kemudian alat diagnostik canggih. Alat diagnostik canggih seperti CT scan dan MRI memungkinkan dokter memperoleh gambaran kondisi pasien yang lebih detail dan akurat, sehingga memberikan diagnosis yang lebih akurat juga. Alat diagnosis canggih dapat mendeteksi penyakit atau kelainan pada tahap awal yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode diagnostik tradisional, sehingga memungkinkan dilakukannya intervensi dan perawatan lebih dini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abi Saputra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif kemajuan teknologi terhadap profesi dokter. Yang pertama yaitu biaya lebih mahal. Alat pencitraan medis seperti MRI dan CT scan yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Selain investasi awal, teknologi baru juga memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan teknologi lama, seperti biaya pemeliharaan, perbaikan peralatan, biaya perizinan, dan pembaruan perangkat lunak, serta biaya pelatihan staf untuk menggunakan teknologi baru. Yang selanjutnya yaitu resiko privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik dalam praktik medis mencangkup pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran data pasien secara digital. Jika sistem keamanan tidak memadai, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran privasi pasien dan kebocoran data. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada sistem informasi elektronik dan alat pendukung keputusan klinis dapat mengurangi otonomi dan independensi dokter dalam mengambil keputusan medis berdasarkan penilaian profesional mereka sendiri. Jika terjadi kesalahan atau gangguan pada sistem teknologi yang digunakan, seperti masalah pada perangkat lunak atau jaringan, maka dapat mengganggu pelayanan pasien dan mengakibatkan tertundanya pengambilan keputusan klinis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ataya dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional adalah pengobatan yang ada secara turun-temurun, melibatkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan praktik serta keyakinan. Pengobatan tradisional ini biasanya berupa metode yang bersifat spiritual atau terkait dengan hal-hal gaib dan obat-obatan. Pengobatan tradisional merupakan metode pengobatan dengan cara obat dan pengobatnya mengacu dengan pengalaman serta keterampilan yang turun-temurun sesuai dengan adat yang ditetapkan dalam masyarakat. Di Indonesia, obat tradisional yang masih sering dan umum digunakan sampai sekarang berupa obat-obatan herbal dari campuran tumbuh-tumbuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, pengobatan dalam ilmu kedokteran terus berkembang dengan pesat. Kini, metode pengobatan yang ada sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, bukti klinis, serta research yang mendalam. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2.3 terkait pengaruh kemajuan teknologi terhadap metode pengobatan pada profesi dokter, terutama pada pengobatan modern. Nah, kita mengetahui bersama bahwa perkembangan teknologi diharapkan akan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Nah, peningkatan ini telah kami rangkum menjadi beberapa poin utama, seperti akses yang lebih mudah, perawatan yang lebih baik, efisiensi, kolaborasi, dan juga telemedicine. Tentunya beberapa poin-poin tadi akan diterapkan dalam beberapa penerapan sebagai berikut, seperti rekam medis elektronik, peresapan elektronik ataupun electronic prescribing, teknologi diagnostik berbasis AI, telemedicine, dan juga teknologi-teknologi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mei dengan 3 digit NIM terakhir 042. Izin melanjutkan sedikit mengenai tantangan profesi dokter terhadap kemajuan teknologi yang dimana mungkin akan dilanjutkan lebih lengkap oleh rekan saya yang melanjutkan selanjutnya. Nah, tentu kemajuan teknologi ini akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi profesi dokter, baik dari segi adaptasinya maupun implementasinya secara nyata dalam praktik medis. Namun di satu sisi perlu diketahui bahwa teknologi canggih layaknya telemedicine, AI, ataupun robotika ini menawarkan potensi yang sangat baik, di mana mereka menawarkan efisiensi dalam diagnosis, perawatan, serta pemantauan pasien. Namun ini tidak akan terelakkan dari dampak negatifnya. Kita mulai dampak positifnya terlebih dahulu. Dengan adanya hal seperti telemedicine ataupun AI ini dapat membantu menganalisa data medis pasien secara kompleks. Nah, dari telemedicine sendiri dapat memungkinkan pasien untuk berkonsultasi jarak jauh, yang dimana mempermudah akses pasien ke layanan kesehatan tanpa harus datang secara langsung ke fasilitas medis, terutama di daerah terpencil. Namun, dalam hal ini dampak negatifnya seperti apa? Tentu seorang dokter itu perlu adaptasi terhadap teknologi ini, memerlukan untuk terus mengupdate ilmu pengetahuannya itu secara berkala agar ini terus relevan sejalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Nilusina Chandra Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 050 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi integrasi teknologi dalam sistem kesehatan juga memerlukan investasi besar dan infrastruktur yang memadai yang bisa menjadi hambatan di daerah dengan sumber daya terbatas. Penggunaan teknologi canggih seperti AI atau robotika membutuhkan infrastruktur digital yang kuat serta dukungan teknis yang handal. Tantangan lainnya yaitu termasuk kekhawatiran tentang privasi data pasien dan etika medis dalam penggunaan AI untuk pengambilan keputusan klinis. Misalnya ada kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil oleh algoritma AI mungkin tidak selalu transparan atau dapat dipahami oleh dokter dan pasien. Dokter juga harus memastikan bahwa data pasien yang digunakan untuk pelatihan AI terlindungi dengan baik untuk menghindari kebocoran informasi sensitif. Oleh karena itu, meskipun teknologi memiliki potensi yang besar untuk merevolusi praktik medis, dokter harus siap menghadapi berbagai hambatan dan tantangan untuk memastikan bahwa penetapan teknologi tersebut benar-benar membawa manfaat maksimal bagi pasien dan sistem kesehatan untuk keseluruhan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arvenida Firadita Suri dengan digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan, di mana profesi dokter sebagai pilar utama layanan kesehatan dihadapkan pada tantangan besar di era kemajuan teknologi. Teknologi medis modern seperti telemedicine, sistem informasi kesehatan elektronik, dan alat diagnostik canggih memberikan dampak signifikan pada cara dokter menjalankan profesinya. Meskipun memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi perawatan kesehatan, teknologi juga menghadirkan sejumlah tantangan, seperti meningkatnya biaya pengobatan, potensi privasi dan keamanan data, serta ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Febri Kantara Bahri dengan 3 digit NIM terakhir 052. Selanjutnya yaitu saran, dokter perlu untuk mengikuti perkembangan teknologi medis melalui pendidikan dan pelatihan lanjut agar dapat memahami dan menerapkan teknologi baru dengan baik. Penting juga bagi dokter untuk menjaga privasi data pasien dalam penggunaan teknologi medis dengan kebijakan yang ketat dan sistem keamanan yang handal. Bekerja sama dengan ahli teknologi informasi untuk mengatasi hambatan dan memastikan integritas teknologi medis berjalan dengan lancar. Meningkatkan kesadaran tanggung jawab etis, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penggunaan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari presentasi SGDB 2. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan,
Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.